Nah, Miswat ini dia ini suka mengurus masalah kedustaan, Pak. Jadi dia tuh suka menyampaikan berita hoax. Ah, kita kadang termasuk jari kita nih, Pak. Barang belum pasti lagi udah sebarkan. Yang ketawanya saya dulu apa, Bu? Ada orang sedang tidur sambil senyum difoto, dimasukkan ke WA. Lihatlah Mujahid kilometer 50 tersenyum menjelang kematiannya. Besok klarifikasi anak tuh, Bu. Saya masih hidup baru. Masa dibilang mati, saya sedang tidur di foto orang. Ah, kita udah tersebar kemana-mana. Masya Allah kan itulah bahayanya, Pak ya. Suka menyampaikan kedustaan di sana kemarin. Ini apalagi nih, Pak, Miswat sedang beredar di sekitar kita nih, Pak. Menjelang 2024 nih, Bu. Ah, ini Miswat keliling nih, Pak. Memfitnah ini, sampaikan ke sana, sampaikan ke sini. Ini Miswat. Jangan pilih ini kadang ini, boroknya, pokok itu semua dikeluarkan dia. Dan Miswat itu masuk kepada orang-orang yang rajin sholat sekalipun. Nah, makanya hati-hati nih Bapak Ibu, jangan sembarang menyampaikan. Nah, kemarin kita sudah membahas, Pak. Ternyata iblis ini dalam riwayat dia memiliki beberapa orang anak. Jadi masing-masing anak itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda, Pak. Ini senior total nih, Pak. Memang payah kita mengalahkan dia. Jadi nama anak-anak iblis itu, Bu, Sabar, A'war, Miswat, Dasim dan Zaknabur. Tugas mereka pun ada masing-masing di dalam diri kita ini. Kalau Sabar itu, Pak, setan yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan musibah. Dia menyuruh manusia kepada as-subur, putus asa, menyobek baju, menampar pipi dan seruan-seruan jahiliyah. Ini tugasnya. Suka melebih-lebihkan suatu musibah. Jadi makanya saya ingat lu mengatakan di saat Rasulullah ibunya meninggal, apa kata Ummu Aiman? Aku coba mengajaknya bicara, dia diam. Aku coba mengajaknya bercanda, dia diam. Nah, inilah amalan di saat kita sedih, Pak. Diam. Jangan bawa ngomong. Bawa ngomong itu tambah kuat musibah dibuatnya, Pak. Contoh nih, Bu ya. Ibu ini kematian suami dari sore. Udah puas dia menangis, sampai malam masih nangis juga baru, Pak. Subuh tuh udah agak reda, Pak. Udah agak tentram nangisnya. Udah diam dia, udah terima musibah. Habis salat subuh diumumkan lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejutlah jamaah. Ya Allah, meninggal bapak tuh. Padahal kemarin sehat-sehat aja. Akhirnya berdatanglah berkunjung 5 orang. Pertama ibu-ibu ke rumah ibu tuh. Meninggal abang kak. Pingsan dia jadinya, Pak, gara-gara kita tuh. Itu rombongan pertama baru tuh, Pak. Datanglah bapak. Apa sakit? Itu ada menangis pula dia, ibu tuh pingsan lah dia balik. Kali sampai malam apa enggak bapak jadinya. Kejang-kejang ibu tuh jadinya banyak betul dia menangis jadinya. Jadi itu tugas Sabar. Dia buat orang putus asa. Maka kita harus mensiasati, Pak. Kalau pergi takziah kita diam aja, Pak. Kata-kata sabar ya kak, udah tahu orang tuh, Pak. Nah, udah tahu, udah perlu digitukan lagi, udah paham orang tuh. Pokoknya datang diam, turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, duduk diam. Contohnya, Pak ya, bila cucu bapak ibu berkelahi dia di sekolah, pulang pasti diam. Kapan dia nangis? Ketika bapak tanya. Kalau tidak bapak tanya, diam aja tuh, Pak. Ah, ngapa pula nih cemberut muka pulang sekolah? Orang ada baru dia nangis, Pak. Kalau tidak tanya, diam dia tuh. Jadi sabar itu tugasnya membuat orang putus asa, dilebih-lebihkannya, Pak. Makanya orang Islam diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita menerima musibah, maka terima takdir itu. Kalau kita terima takdir itu, setiap kali Allah mencabut nikmat, Allah akan siapkan gantinya. Maka ketika ruh seorang hamba dicabut, Pak, walaupun Allah Maha Tahu, Allah tetap bertanya sama malaikat ini, sudah kau cabut nyawa hambaku? Sudah ya Allah. Apa kata keluarganya? Keluarganya memujimu dengan mengucapkan innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Bangunkan rumah di surga untuk keluarganya. Karena tahu Allah Pak, itu bebannya berat. Maka janji Allah besar, yang kematian anak bayi dari kecil menjadi penghalang bagi orang tuanya di neraka, itu balasannya kan besar Pak. Makanya kita dituntut untuk bisa menerima takdir itu. Kondak dilebih-lebihkannya nanti Bu. Makanya banyak sekarang orang putus asa, seperti di Korea sekarang terjadi penusukan secara random Pak. Biasanya orang memilih siapa ditusuknya, saking udah stresnya Pak. Di Korea itu 80% orang ateis, agnostik. Jadi percaya Tuhan tapi tidak ada yang mau menjalankan agamanya masing-masing pula. Jadi stres Bu, bingung. Apalagi di Jepang Bu, yang orang berteriak di jalan tuh udah lumrah Pak. Sampai bingung pemerintah Jepang, saking enaknya orang tuh bekerja tidak mau berumah tangga. Jadi diperkirakan beberapa tahun lagi populasi orang di Jepang punah Pak. Karena sekarang ini aja sudah 9 juta rumah kosong disita oleh negara. Ada TK tinggal 2 orang muridnya lagi Pak. Itulah saking mereka itu stres. Jadi kalau nanti berumah tangga, nanti bikin repot, punya anak itu sulit. Itu. Jadi dibuat mereka menjadi orang-orang yang putus asa, akhirnya banyak bunuh diri. Tertinggi di dunia sekarang ini adalah Jepang. Tertinggi di dunia. Dibuat mereka putus asa, bunuh diri, putus asa, bunuh diri, putus asa, bunuh diri. Nah itulah guna kita selalu di masjid tuh Pak, jumpa kawan, ada masalah bisa juga cerita. Cuman kadang kalau orang cerita nih menanggapinya pun harus hati-hati, karena kita harus tahu Pak, buat baik ini berpada-pada. Karena kalau salah menyesal kita nanti Pak. Ada pengusaha di Pekanbaru nih Bu, rajin sholat ke masjid Pak. Setiap beliau habis sholat, saya perhatikan tuh dia sebentar aja zikir, habis itu nyandar dia Pak ke dinding gitu. Diperhatikannya orang sedang zikir, diperhatikannya orang sedang doa. Nampak wajah orang tuh sedih sedang berzikir, sedang doa, dipanggil nanti tuh Pak. Ada masalah. Ada Pak Haji, listrik mau dicabut pula. Belum token lagi. Belum Pak Haji, berapa? Kena 1,5. Udah nanti saya bantu. Dan itu banyak Pak, orang dibantu bukan 1-2 orang yang susah modal, yang susah apa. Nah jahatnya jamaah nih. Tahu Pak Haji itu macam itu, asal ada Pak Haji itu zikir sedih Pak. Saya lah yang kotor hati saya nengok itu Pak. Itu pula kadang harus hati-hati juga kita berbuat baik ini gitu Bu. Jadi kadang dikasih musibah, dikeluarkan orang dari musibah, dimanfaatkan orang itu Pak. Nah itu yang harus dijaga-jaga juga Bu. Nah, saya ingat Pak, orang putus asa di Pekanbaru ini ada dulu dia suka jualan keliling. Barang-barang itu di atas kepalanya di Pekanbaru ini Pak ya. Tabung duit, sampailah berhasil dia membangun 3 kios di daerah Panam. Kios selesai, api datang Pak. Ketawa sendiri Pak. Itulah dilebih-lebihkan itu. Dibuat penyesalan sejadi-jadinya. Akhirnya gila jadinya. Begitu juga orang-orang yang mau maju tahun 2024, makanya kamar udah disiapkan tuh Pak di RSJ. Itu udah disiapkan tuh Bu. Saya kan waktu itu pas pokok asal waktu saya ceramah di rumah sakit jiwa Pak, itu saya sempatkan untuk kunjungan tuh Pak. Saya tanya yang mana kamar untuk anggota-anggota calon anggota dewan yang udah di kamarnya, ini kamar. Udah ada Pak. Karena dibuat duit kok banyak habis kok gini, stres Pak. Itu yang dibuat emosi Pak. Tapi kalau orang yang santai, saya ada melihat dia tidak jadi duduk, uang habis 1,1 miliar Pak, santai Pak. Karena memang niatnya mau nolong orang, jadi tidak ada masalah sama dia. Walaupun agak mencebek-cebek pas ngomong sama saya itu Pak ya, tapi paling tidak stres lah gitu Pak ya. Sedih itu kecewa ada, tapi tidak begitu dalam karena dia orang masjid, rajin dia ke masjid. Yang kasihan tuh Bu, udahlah senyum dari pagi sampai malam, proposal banyak datang pemuda kreatif ini, pemuda kreatif. Pokok asal udah mau pilkada, yang kreatif ini banyak Pak. Sudah tuh proposal rabana ibu-ibu majelis taklim, pakaian ibu-ibu majelis taklim. Kadang ndak stres dia Bu. Ibu-ibu, saya akan maju tahun depan.
Saya ada kenang-kenangan buat ibu-ibu ini pakaian, silahkan nanti ibu cari penjahit, saya bayar. Jamaah ini udah pandai Pak, diterimanya Bu, dia pokoknya siapa yang masuk besok masuk lagi. Ibu-ibu, saya ini ada kenang-kenangan buat ibu-ibu, minyak goreng 5 kilo, telur 2 papan, beras 10 kilo. Bapak nih aja lah kita pilih. Pak, ibu-ibu milih saya, iya terimalah Pak. Bapak itu udah senang ya, suara kita banyak nih, suara kita banyak. Rupanya tidak terpilih Bu. Yang kasihan siapa Pak? Tukang jahit Pak. Saya pas pergi ke tukang jahit nih Bu, banyak orderan nih Pak. Apa yang banyak Ustaz? Nggak ada yang ngambil dong. Ngapa gitu? Diceritakannya lah Pak. Rupanya Bapak tuh nggak terduduk deh rupanya katanya Pak. Tinggallah bahannya lagi, siapa yang mau ngambil lagi Pak? Kasihan itu berentet Pak, beruntun kenanya jadinya. Banyak yang kena jadinya Bu. Nah itu yang dilebih-lebihkan iblis musibahnya. Coba bapak dikecewakan, coba gini kemarin, coba harusnya gini. Dibuatnya lah penyesalan sehingga tidak kuat lagi Bu. Penuh betul memori itu. Laptop aja, HP aja penuh memorinya, lelet dia Pak. Apalagi otak kalau udah penuh Pak kan. Jadi ini tugas si sabur. Jadi hati-hati nih, kalau kita terkena musibah, jangan sampai biarkan sabur ini untuk melebay-lebaykan musibah itu. Jangan sampai kita kena. Kemudian ada namanya akwar Pak. Ini yang tukang mengurusi masalah zina. Dia hias-hiasi lah Bu masalah zina nih. Beristri bapak lagi Pak, resiko besar. Sempat melawan istri bapak, dilaporkannya ke tempat kerja bapak, berhenti bapak. Kemudian Pak, kalau bapak berzina Pak, habis bapak bayar, selesai, tidak ada masalah. Makanya banyaklah terjadi perzinaan itu Pak. Karena iblis menakut-nakutkan, kalau bapak lakukan ini padahal halal tuh Pak, bahaya Pak, malu bapak nanti. Termasuklah ini Bu, ini yang digoyang si Akwar ini, para ustadz, para mubalik. Nah inilah cara dia Pak. Dibujuk-bujuknya santrinya, kan itu Pak ya. Mau ilmu hikmah ndak nak, mau cepat ndak hafalan, pijit-pijit ustadz. Kan itu awalnya tuh Pak, yang terjadi di beberapa tempat. Jadi ndak ada Bu, iblisnya ndak ada takut, mau dia ustadz, mau dia apa, ndak ada lagi takutnya Pak. Prajurit iman kita, prajurit dialah yang maju. Jenderal iman kita itu tinggilah pangkat yang maju tuh Pak. Sama aja Bu, ndak ada ndak ya. Makanya pernah saya bilang, pertama misalnya ibu ini curhat, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, jadi kan gini Ustadz, saya berumah tangga sama suami saya ini udah sekian lama, jadi rupanya Ustadz begini, kita kasihlah pandangan, solusi. Kita tengoklah foto ibu nih, cantik ibu nih Mak, gini aja lah Bu, bercerai nampaknya lebih bagus bagi ibu. Hebat iblis nih Pak. Maka jangan kita cuma orang yang terkena godaan itu Pak. Siapapun bisa kena, karena dia pandai menghiasi. Sampai difilmkan orang kan Bu, seorang soleh punya anak tiri. Selama ini tidak ada dia masalah sama anak tirinya, dia selalu baca Quran. Sekali nampak dia aurat anak tirinya itu Pak, dibawa baca Al-Quran pun tidak mempan lagi Pak, hilang semua. Dibawa Al-Quran tidak tenang juga dia. Itulah ngerinya Akwar ini Pak. Misalnya nih Pak ya, kita berada di lampu merah, di depan bapak ada guru senam aerobik Pak, itu zikir apa yang tidak mempan lagi di belakang. Mau bapak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tidak mempan. Dia sangat kuat. Cara satu-satunya menghindari itu. Itulah caranya lagi Pak. Dia pandangan ini yang disihirnya Bu. Makanya sering orang kena di pengajian pun bisa terjadi. Bahkan yang lebih parah, yang sedang viral sekarang nih Bu, seorang kiai malah naksir dengan santri laki-lakinya Pak. Ngeri enggak tuh Pak? Yang diajarkannya agama semua Pak ya. Naksir sama santri, rupa bukan satu santri laki-laki Pak yang sudah dilecehkannya. Itu sedang booming betul sekarang tuh.
Dan ini sebetulnya sudah pernah lama di kalangan dulu para ulama menceritakan masalah ini. Dia batasi dengan perempuan, akhirnya malah naksir dengan laki-laki. Ngeri enggak tuh, Bu? Dia udah kuat imannya nih, memalingkan mata dari wanita. Kan udah bagus, hebat iblis ini, Pak. Senior tuh, Pak, susah. Jadi inilah yang harus kita tahu. Oh, berarti kalau yang menghasut-hasut aku seperti ini, makanya banyak, Pak. Saya kadang cerita sama security hotel gitu, Bu ya. Bukan enggak banyak saya Ustaz ketemu siapa di Pekanbaru ini, tahu saya semuanya. Bahkan ada yang pakai rambut wig dia masuk. Kita kenal sama dia. Ada, Pak. Bahkan ada kamar khusus dia di hotel itu disediakan. Pokoknya bukan rahasia lagi itu, Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak tidak ada di CCTV itu, Pak. Aman dari semua. Janganlah takutlah Bapak, Ustaz nampak aku berarti ini. Enggak lah, Pak ya. Dia kayak di hotel-hotel itu tahu dia semua. Tahu saya, Pak. Siapa-siapa pembesar-pembesar yang kemari, siapa yang menjadi dayang-dayangnya, tahu semua, Pak. Kita aja yang bersembunyi-sembunyi, tapi tetap juga ada yang nampak. Suatu saat pasti ada yang nampak, dan itu memang berat. Itulah tugas awar ini. Kemudian ada namanya miswat. Nah, miswat ini dia ini suka mengurus masalah kedustaan, Pak. Jadi dia tuh suka menyampaikan berita hoax. Kita kadang termasuk jari kita nih, Pak. Barang belum pasti lagi udah sebarkan. Yang ketawanya saya dulu apa, Bu? Ada orang sedang tidur sambil senyum difoto, dimasukkan ke WA. Lihatlah mujahid kilometer 50 tersenyum menjelang kematiannya. Besok klarifikasi anak tuh, Bu. Saya masih hidup baru. Masa dibilang mati, saya sedang tidur di foto orang. Kita udah tersebar kemana-mana. Masya Allah kan itulah bahayanya, Pak ya. Suka menyampaikan kedustaan ke sana kemarin. Ini apalagi nih, Pak, miswat sedang beredar di sekitar kita nih, Pak. Menjelang 2024 nih, Bu. Ini miswat keliling nih, Pak. Memfitnah ini, sampaikan ke sana, sampaikan ke sini. Ini miswat. Jangan pilih ini kadang ini boroknya, pokok itu semua dikeluarkan dia. Dan miswat itu masuk kepada orang-orang yang rajin sholat sekalipun. Nah, makanya hati-hati nih Bapak Ibu, jangan sembarang menyampaikan. Yang suka mengadu domba ini, padahal Allah dalam hadis qudsi mengatakan apa, Bu? Wa inna ba'dakum illallah masya'u bin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci Allah yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Dia cerita sama ibu ini, janganlah sampaikan ya, ini cerita kita berdua aja. Nanti ngamuk lah dia. Insya Allah lah Kak, aku manalah mau menyampaikan itu. Nggak, aku tipe macam itu. Nanti pergilah dia ke orang yang ceritakan ibu tuh. Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih ya Kak ya, karena aku dekat sama kakak. Tentu ndak enak hati aku kakak diburuk-burukkan. Itu kerja miswat tuh. Masuk dia ke dalam diri kita. Makanya di zaman Rasulullah, orang yang menyampaikan keburukan tuh langsung kena vonis tuh, Pak. Maksudnya udah jangan sampaikan hal-hal yang baik tentang seorang muslim. Itu, Pak. Jadi malah tidak boleh. Kalau kita kan justru kita kenyangkan orang yang menyampaikan keburukan kita tuh. Dibilangnya bang macamnya deh, bersyukur aku punya kawan macam kau nih. Udah makan kau, dikasihlah makan kenyang-kenyang lagi. Padahal dia jahat tuh. Jadi kadang-kadang kalau orang mau menyampaikan buruk kita tuh, dia beda lagi nih, Pak. Orang menyampaikan buruk kita, tapi kita positif, mungkin betul kata dia tuh. Saya rasa dia memang betul. Insya Allah saya berubah lah. Harusnya kita seperti itu, Pak. Jangan pula ego naik pula. Nah, kita payah yang berpikir seperti itu. Rata-rata kita pasti menganggap orang yang menyampaikan cerita-cerita yang seperti itu, dialah yang baik. Padahal ini orang yang jahat. Kemudian siapa lagi namanya Pak Dasim. Dasim ini suka memperlihatkan aib keluarga. Makanya yang sering pecah silaturahim itu pasti kita sama saudara kandung, Pak. Sama orang bisa kita silaturahmi, Pak. Enak kita duduk. Sama saudara kita, Bu, itulah tugas Dasim tuh. Dibukakan aib saudara kita di depan kita sehingga kita benci sama saudara kita. Inilah tugas dia. Kadang kalau tidak waspada ini, Bu, macam saya ini kan ada adik beradik nih, Bu. Selalu seperti itu.
kita akhirnya pas duduk di tengah keluarga itu terjadi misalnya perdebatan Pak, bangkit benci kita. Itu misalnya nih masalah uang nih Bu ya. Misal saya pernah minta bantu nih kepada saudara, saya mau bikin usaha, bisa enggak abang kakak membantu saya? Padahal saya tahu mereka berada Pak. Itu hebatnya iblis Bu ya. Aku enggak bisa, aku banyak pengeluaran. Nah, untuk mematahkan dasim ini, jangan khawatir abang kakak, uang bisa dicari, persaudaraan kita jangan sampai pecah. Itu untuk mematahkannya Pak. Kalau diikutkan Bu ya, dia macam itu betul lah kakak ibu ya Bu, janganlah, lebih baik nak bersaudara lagi kalau macam iya Bu. Itu yang banyak pecah tuh Pak. Sementara kita ada pernah mengkaji Pak, putus persaudaraan, rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang terputus hubungan silaturahmi. Hebat ndak dasim nih. Banyak mungkin di antara kita sekarang yang hadir ini ada yang bermasalah sama saudara kandungnya, tapi tidak bermasalah sama orang lain Pak. Itu yang hebatnya iblis ini. Pandai dia Bu, sampai ada istri yang sangat membenci suaminya, sampai suaminya itu tidak boleh masuk rumah, bahkan sampai waktu suaminya meninggal tidak boleh diselenggarakan di rumah itu. Itulah dahsyatnya dasim ini Pak, memecah belah kita. Jadi walau bagaimanapun persaudaraan jangan sampai putus, jangan teriba-ibati kita. Nah, yang berikutnya itu namanya zak nabur. Ini yang tegak-tegak di pasar tuh Bu. Tapi memang Pak, zak nabur ini aktif dia di pasar Pak. Tidak peduli dia orang mau habis sholat duha pun dikerayunya juga. Bapaknya habis sholat duha, duduk saya di toko dia. Datang orang masuk, Pak Haji, itu jam berapa itu? Saya jual 11. Tak bisa lah Pak Haji, 9 saja lah. Ini jam-jam antik nih Pak, 9 lah. Kalau Bapak enggak mau, itu si Ali mau turun sebentar lagi, dia udah deal harga 12. Jangan Pak Haji, jangan, biar saya beli. Udah dibeli orang tuh, saya tanya, si Ali itu siapa Pak? Enggak ada, pandai saya ya tuh, supaya dia mau ngambil. Dan ini dianggap halal loh Pak. Itu hebatnya zak nabur tuh. Dan pernah Bu, duduk semobil sama saya, seorang pengusaha, datanglah orang WA, langsung dia pinggir. Ini mantap barangnya nih Ustaz, ini bagus nih, store 80 juta. Oke, di teleponnya Pak, oke saya cari lawannya dulu, dikirimnya lah ke link dia. Nggak lama sudah telepon orang link dia tuh yang di luar daerah itu. Nggak bisa kurang dari 125 Pak Haji. Berarti kan udah lumayan masuk angka Pak, 45 juta dia laba. Saya anggap itu halal, tidak ada masalah, itu bukan barang pokok kebutuhan. Tidak bisa itu Dadet. Banyak orang mau nih, kalau tidak mau, saya karena menghargai Bapak lah, Bapak duluan saya tawarkan. Oke lah, kunci lah. Ya saya mau 145, masih halal. Setelah deal dia dapat 45 juta. Nah, yang membuat haram tuh Pak, diteleponnya balik orang yang punya barang. Nggak masuk lah 80, yang betul aja lah harganya. Itu udah net lah. Kalau gitu nggak bisa lah saya. Ya udahlah Pak Haji, store 70 aja. 10 juta aja diharap Pak. Itu kerja zak nabur. Dan ini bisa, kita pun bisa kena dibuatnya. Berapa harga jilbab nikah? Itulah kemarin family dari Abu Dhabi, yang ada bohong lah Pak, padahal enggak ada di Abu Dhabi bukan. Bila bahannya aja beda. Berapa nikah? Itulah saya, karena kita sesama pengajian ini, enggak pula saya mau mahal, ambil aja lah 300.000. Bisa kayak apa pula lah, enggak bisa. Udah senang lah di jamaah, ini baik ibu tuh dapat kita jilbab dari Abu Dhabi ini ya. Bisa lah kredit. Rupanya ada satu orang Bu main ke Ramayana, jumpa lah jilbab tuh Pak. Berapa jilbab nih Bang? Kalau ambil setengah lusin 50 satunya. Mendidih darahnya Pak. Ibaratnya satu kali ansur udah berlaba ibu tuh 50. Sejak itulah Bu terkenal lah ibu tuh dengan sebutan Ibu Abu Dhabi Bu. Asal jumpa di masjid, Ibu Abu Dhabi berapa tuh Pak kan? Jadi kita pun bisa seperti itu Pak. Itulah kerja
zat nabur ini. Akhirnya kita melebih-lebihkan suatu barang padahal tidak sesuai dengan kualitasnya, Pak. Nah, itu bahaya, Pak. Dan ini memang bercokol di pasar nih, Pak. Makanya kalau mau masuk pasar itu berdoa betul kita, Pak. Kalau enggak azab. Barang murah dijualnya mahal. Bapak ini udah bangga lah pakai sepatu, kan bisa ditembak harganya pakai dolar, Pak. Jadi itulah kerja kawan saya. Ingat saya mahasiswa, dia dulu dibelinya sepatu murah-murah di pasar tuh, Pak, ditembaknya lah harga pakai dolar, diantarlah ke rumah dosennya, Pak. Pak, nih saya ada kenang-kenangan Bapak, cuman jangan hati-hati makanya, Pak, karena waktu dikirim dari luar negeri sempat terendam lah pakai air laut karena dia tahu, Pak, jahitannya hancur. Bangga lah dosen kamu apa nih? Alah kalau bisa, Pak. 3 kali pakai robek, betul kata kamu. Ini terendam air laut nih. Padahal memang parah jahitannya, Pak, tembak pakai dolar. Kan banyak di pasar tuh, Bu. Tembak pakai dolar, tembak pakai dolar, kan ada alatnya tuh, alat harga tuh. Nah, jadi inilah yang melemah-lemahkan orang, Bu. Yang kerja-kerja di pasar, sholat rajin, tidak ada yang tenang satupun. Karena apa, Pak? Azab, membohongi orang aja. Nah, itu tuh yang sering terjadi ya, Pak, di lapangan. Nah, mudah-mudahan insyaallah akan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.